Saya ingin nanya, saya nomor satu, biografi Bapak itu gimana? Biografi Ya. saya lahir 1953 di kota kecil Gonggong. Ya. SMP itu SD di beberapa tempat, tapi SD di Purwodadi Grobogan sampai kelas 1 SMP. Kemudian pindah ke Kudus SMP sampai lulus SMA di Kudus. Kemudian masuk ke ITB. ITB tahun 1977 diterima di perhubungan sebagai ikatan dinas, singkatnya gitu, di perhubungan ya, tahun 1977. Nah, 1977 itu juga diminta ngajar di Fakultas Teknik ini sebagai dosen tidak tetap. Kemudian pensiun tahun 2014, 1 Januari 2014 pensiun. Setelah pensiun ditarik lagi ke sini, ke Fakultas Teknik lagi, dosen tetap jadinya, dosen tetap di Magister Teknik Mesin. Jadi panjang karir di pegawai negeri dari tahun 77 sampai pensiun tahun 2014 di Kementerian Perhubungan. Oke, silakan. Mohon izin Bapak, izin bertanya, kalau untuk masuk perhubungan itu setahu saya apakah betul Pak dari STTD ya Pak? Sekolah Tinggi Transportasi Darat ya Pak? Jadi di perhubungan memang ada lembaga pendidikan, ya. Baik itu untuk darat seperti STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, ya, itu D4 sekarang, atau seperti di laut itu ada Politeknik Maritim, ya itu D4 juga, atau di udara juga sekarang Politeknik Udara, itu Politeknik Penerbangan itu juga D4 di Curug. Nah, dulu memang diharapkan langsung bisa diterima sebagai PNS di Kementerian Perhubungan. Namun masih zamannya Pak Harto dulu, tetap nggak semuanya bisa ditampung. Jadi ada yang diperlukan oleh swasta. Nah, untuk laut itu banyak sekali ditampung swasta. Nah, swasta di laut itu sangat berkembang, terutama perusahaan pelayaran, perusahaan peti kemas, perusahaan kirim barang, ya, dan seterusnya. Laut itu sangat luas. Udara kebanyakan memang sebagian penerbang langsung diterima oleh maskapai penerbangan, bukan hanya Garuda, tapi juga maskapai penerbangan yang swasta. Karena memang mahal, untuk jadi pilot itu mahal. Nah, yang teknisi tidak semua juga diterima di PNS, banyak juga yang di swasta. Jadi yang di Kementerian Perhubungan itu kebanyakan mereka juga dibekali kompetensi. Itu yang tidak semua perguruan swasta bisa menyediakan kompetensi. Kalau darat ya kompetensi darat, kalau laut kompetensi laut, seperti misalnya untuk menjadi kapten kapal, menjadi ahli teknik, menjadi ahli pelabuhan. Di luar nggak ada, maka mereka menganut kompetensi standar internasional. Di udara sama, juga kompetensinya standar internasional. Menganut IQ, namanya IQ. IQ itu International Civil Aviation Organization. Kalau laut menganut IMO, International Maritime Organization. Dua-duanya di bawah PBB.
terus aja. Nah, Yang kenceng dong. Gede, Wil. jangan berhenti. Sebenarnya kalau kerja di Menteri Perhubungan itu gimana? Kenapa? Kalau kerjanya jadi Menteri Perhubungan itu gimana? Kerja jadi Menteri Perhubungan. Ya, jadi ini ya. Kementerian Perhubungan itu sebenarnya jangkauannya, ruang lingkupnya jauh lebih luas dari Kementerian PUPR. PUPR itu kebanyakan membangun infrastruktur, ya, tapi di daratan semua. Ya, urusannya di darat ya. Bangun misalnya jalan raya kan di darat, jembatan juga di darat. Tapi kalau bangun pelabuhan laut itu urusannya perhubungan. Bangun pelabuhan udara urusannya perhubungan. Bangun penyeberangan, pelabuhan penyeberangan perhubungan. Nah, masalahnya kalau PUPR bangun infrastruktur tidak bertanggung jawab pada keselamatan di jalan. Nah, kalau perhubungan, dia bangun pelabuhan udara, dia bertanggung jawab juga pada keselamatan penerbangannya. Itu bangun infrastruktur laut, bertanggung jawab juga keselamatan lautnya. Nah, luas mana? Terus perhubungan. Nah, dan ada 4 matra: jalan raya, transportasi laut, transportasi udara, dan kereta api. Nah, khusus untuk jalan raya, ini undang-undangnya agak abu-abu, nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Karena di undang-undangnya dikatakan keselamatan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Pemda, ya, dan instansi lainnya. Nah, sedangkan keamanan tanggung jawabnya Polri. Itu apa bedanya keselamatan dan keamanan? Keselamatan itu langsung berkaitan dengan jiwa manusia, nyawa manusia, dan juga pada benda-benda, ya, kerusakan benda-benda. Kalau keamanan itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran regulasi. Jelas ya, keselamatan itu nyawa dan benda, kerusakan nyawa, kehilangan nyawa dan benda. Keamanan itu pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum berarti itu tindak yang terkait dengan keamanan. Polisi berhak. Nah, kalau di udara, polisi tidak berhak. Udara ya keselamatan maupun keamanan tanggung jawabnya perhubungan. Itu. Di laut juga gitu. Keamanan dan selamat perhubungan. Nah, di kereta api gimana? Kereta api tetap perhubungan. Itu walaupun kadang-kadang satuan petugas itu ada dari polisi, ada dari tentara, ada dari misalnya KKO pernah ada, dari Paskas juga ada gitu kan. Boleh saja keamanan, tapi tanggung jawabnya masih perhubungan. Nah, jalan raya tadi yang keamanan tanggung jawabnya Polri, sehingga Polri mengurusi SIM, mengurusi STNK, ya kan? Iya betul. Kalau ngurus STNK kan Samsat kan? Iya betul. Nomor polisi juga Samsat kan? Tapi untuk ngurusin SIM-nya pilot nggak boleh, SIM-nya laut nggak boleh, kan gitu. Nah,
Jadi tugasnya memang lebih luas. Dulu ibaratnya kalau kita lalai dalam masalah keselamatan dan keamanan transportasi, Menteri Perhubungan nggak bisa tidur. Kecelakaan kereta api sering, kereta darat sering, udara sering, apalagi kalau udara. Udara itu biasanya kalau pesawat komersial yang ke luar negeri, orang asingnya juga ada. Nah, menyangkut orang asing itu urusannya panjang. Makanya aturan di udara itu biasanya sangat ketat. Karena nyawa orang dan melibatkan asuransi. Asuransi yang global gitu. Bukan dalam negeri aja. Itu ya. Jadi kalau nggak nyangkut asuransi, kalau ketahuan yang salah itu operatornya atau pemerintahnya, tuntutannya itu tak terbatas bisa. Di udara bisa begitu, di laut bisa begitu. Makanya orang hati-hati sekali nangani udara dan nangani laut. Itu. Nah kalau PUPR urusannya hanya infrastruktur di jalan raya, ya, bangunan jembatan, bangunan jalan, dan sekarang ada badan regulasi jalan raya kalau nggak salah, tol, jalan tol. Ya. Nah, dia yang ngurusi keselamatan khusus jalan tol. Itu di bawah Kementerian PUPR. Nah ini yang harusnya diharmonisasikan antara PUPR dan perhubungan. Zaman dulu pernah nih jadi satu, kemudian bisa lagi. Di negara lain jadi satu, karena infrastrukturnya sudah diserahkan oleh badan-badan seperti BUMN dan BUMD, bukan lagi oleh kementerian. Kementerian nanti ngatur tadi regulasi keselamatan, regulasi keamanan dan pelayanan. Oke. Ya, jadi sekarang ini kita masih campur, selain keselamatan, keamanan dan pelayanan, juga bangun infrastruktur. Nah, sekarang ini karena infrastruktur jalan raya itu ketinggalan, maka PUPR itu anggarannya paling besar. Dibandingkan ini perhubungan yang 4 matra dengan ini yang hanya infrastruktur jalan raya lebih besar ini. Karena memang konsentrasi kita masih di sini, di infrastruktur jalan raya. Betul? Ya, paham kan? Oke, apalagi mau tanya? Pandangan politik pada Orde Baru itu gimana? Orde Baru ini politiknya kita harus melihat ya. Begitu kejadian G30S, maka ditetapkanlah bahwa ada pergantian kekuasaan, ya, yang ditandai dengan penyerahan per tanggal 11 Maret. 11 Maret itu 1966 ya, bukan 65. 65 itu kejadian G30S, Super Semar itu 66. Nah, itu dijadikan legitimasi penyerahan kekuasaan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto. Nah, untuk memberikan gambaran bahwa rezim yang baru ini merupakan perbaikan dari rezim sebelumnya, maka mereka menyebut Orde Baru. Terus yang bongkar apa? Oh, Orde Lama. Paham ya? Sehingga mindset kita sudah digiring Orde Baru mestinya lebih baik daripada Orde Lama. Itu. Nah, Pak Harto mulai menyusun kabinet 1967. Sebelumnya dari peristiwa 65 G30 itulah maka
dilakukan pembersihan total. Anasir komunis PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dilakukanlah pembersihan secara sistematis. Ya. Sehingga keluarlah TAP MPRS yang melarang Partai Komunis Indonesia. Dan sampai sekarang masih belum dicabut. Terus apa lagi? Silakan. Kalau keadaan ekonominya, Ya, waktu itu ini ya, ini nanti bisa digali ya. 1967 sudah terbentuk kabinet, wakil presidennya kalau tidak salah Mr. Adam Malik yang dulunya sebagai wartawan dia diangkat sebagai wakil presiden. Cari benar nggak saya kalau salah betul itu ya. Memimpin rombongan kecil 5 orang menteri yang rata-rata masih muda dan lulusan dari Amerika, dan kebetulan sebagian besar lulusan Universitas Berkeley, California. Maka ada yang memelesetkan itu kelompok menteri-menteri muda itu mafia Berkeley. Gitu ya, itu dipelesetkannya begitu. Berangkat ke Swiss untuk bertemu mitra negara-negara Barat dan Amerika yang mendukung Indonesia. Negara Barat itu antara lain Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika. Nah, tolong dicek itu tahun 1567. Berangkat dari sana dibentuklah IGGI, International Group for the Government of Indonesia, IGGI. Nanti cek lagi benar nggak itu saya ngomongnya, ya singkatannya benar nggak? Nah, ditunjuklah Belanda sebagai ketua IGGI. Kenapa Belanda? Belanda negara kecil, kenapa? Karena Belanda yang paling ahli dan tahu betul isi jeroannya Indonesia setelah menjajah sekian lama. Jadi apa yang diperoleh Indonesia? Bantuan dari IGGI, bantuan langsung, ya kan? Bisa berupa cash, bisa berupa tenaga, bisa berupa natura, tenaga atau natura atau proyek, ya, tapi juga dana. Nah, tapi semuanya nggak gratis, nggak gratis. IGGI membantu Indonesia dalam bentuk dana proyek atau tenaga ahli. Indonesia saat itu juga harus membayar. Jelas nggak mungkin bayarnya pakai duit, pakai cek, ya kan? Bayarnya pakai apa? Hah? Menggunakan apa itu? IGGI bantu kita. Nah, kita kan harus memberikan sesuatu pada IGGI. Apa dalam itu apa? Kira-kira. Aku punya duit ngutangin kamu gitu. Terus kamu kira-kira ngasih aku apa? Mungkin waktu itu sumber daya alam mungkin. Nah itu. Sejak itulah Freeport dikuasai Amerika. Sejak itulah blok-blok untuk pengeboran minyak dikuasai oleh Prancis, oleh Inggris, oleh Belanda. Blok Rokan, blok Mahakam. Paham? Nggak gratis. Sumber daya alamnya. Silakan duduk sini. Atau sini juga boleh. Nah, itu. Paham ya? Oh, ya.
Ngerti ya? Gak ada yang gratis. Mereka kan kolonial itu dulunya, kolonialis, imperialis. Sampai sekarang masih kelakuan itu ditunjukkan oleh Uni Eropa. Makanya Pak Jokowi nutup, nikel cukup dong. Udah puluhan tahun, udah 40 tahun lebih. Kita diambil mentah-mentah dan gak dapat untung apa-apa. Begitu ditutup 2020, nilai tambahnya 20 kali lipat. Ya sekarang kan kalau kita dipaksa untuk mengekspor bahan mentah nikel, kayak dirampok kan? Paham kalian? Dan itu sudah dimulai dari tahun 1967, zamannya Pak Harto. Freeport diberikan pada Amerika, blok ini diberikan pada Inggris, blok ini kasih minyak Prancis. Makanya banyak eksplorasi minyak dan material itu dikuasai oleh Prancis, Inggris, Amerika, Belanda, dan seterusnya. Apakah itu mau diterus-teruskan? Ini gitu. Saatnya dong kita menikmati hasil tambang kita. Nah, baru tahun 2021 Freeport itu dikuasai mayoritas oleh Indonesia. Tadinya kita minoritas. Itu kalau kalian mau tahu perjuangannya seperti apa Pak Jokowi, walaupun diploma ini goblok-goblokin, tapi dia mengambil kembali kekayaan kita yang diberikan mentah-mentah pada Amerika dan Barat. Paham ya? Itu Freeport diambil menjadi 51% kita kuasai. Bingung Amerika. Ya, silakan. Menurut ini juga boleh. Ya, itu juga boleh. Mana boleh. Nah itu supaya kalian tahu, Jokowi sudah sangat berjasa untuk mengambil kembali SDA kita. Freeport itu puluhan tahun dikuasai Amerika. Itu gunung emas itu, bukan gunung sekedar gunung emas. Dulu bilangnya tembaga, bukan. Karena di bawah tembaga ada emas, di bawah emas ada uranium. Paham ya? Karena yang merubah tembaga jadi emas itu uranium, dan uranium ada thorium. Nah, tapi itu kan perlu lama tuh menggali satu gunung itu, maka dia bikin dalam sekali. Nah sebelahnya ini masih ada gunung satu lagi, Grasberg, yang belum digali. Jadi kita belum rugi-rugi amat lah. Nah, Amerika biasanya setelah gali langsung diangkut semua ke Amerika. Nah, sejak 2009 ada undang-undang nomor 4 kalau nggak salah, mineral dan batu bara, mewajibkan agar semua pertambangan itu harus membuat smelter di Indonesia. Smelter itu pengolahan biji menjadi produk setengah jadi. Nah, Freeport nggak mau. Dia merasa di atas angin. Karena apa? Di klausul perjanjian kita dengan Freeport itu ada kalimat yang mengatakan kapanpun juga Freeport minta perpanjangan, Indonesia wajib mengiyakan. Dan karena dia menguasai mayoritas saham, maka dialah yang menentukan mau bangun smelter atau tidak. Jadi langkah Jokowi ambil langkah strategis menggunakan Pak Yonan, Pak sampai lagi itu wakil menterinya itu Tahar itu mengambil dulu mayoritas sahamnya Freeport. Itu perjuangan. Kalau kita merebut kayak zamannya Bung Karno dulu, Amerika pasti marah, pasti dia punya alasan untuk menghabisi Indonesia, untuk ngambil lebih banyak lagi. Jokowi tahu ini bisnis, harus disesuaikan dengan bisnis. Bagaimana caranya? Ternyata Freeport itu sahamnya sebagian dibeli oleh perusahaan Rio Tinto, perusahaan Australia, yang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia juga. Kalian tahu lah, salah satu C itu punya. Tahu kan kamu? Salah satu C itu menguasai Rio Tinto.
C yang dari timur, bukan C yang di sini. Saya nggak nyebut namanya ya, nggak usah ya. Karena kan kalian rekam nanti kira saya provokator gitu kan. Nah, dia punya saham di Rio Tinto juga. Singapura juga punya saham itu. Selain Australia, ini perusahaan Australia dimiliki Singapura, dimiliki orang Nepal. Nah, ternyata Rio Tinto ini sebagian sahamnya bisa dibeli oleh Inalum. Inalum perusahaan kita, BUMN kita. Dia beli itu Rio Tinto. Nah, dengan beli Rio Tinto, maka penguasaan saham di Freeport menjadi dikuasai Inalum. Nah, setelah dikuasai Inalum, ditambahkan dengan hak kita dalam kontrak karya, kita menjadi 51%. Jadi mayoritas Indonesia. Karena yang kontrak karya dari pemerintah diserahkan juga ke Inalum. Inalum menguasai 51%. Nah, Amerika kaget. Mayoritas Indonesia. Nah, Inalum kita bikin smelter dong. Kan sekarang saya pemegang mayoritas. Dengan bisnis Amerika kayak harus nunggu. Tapi kalau kita keras-kerasan dengan kekuasaan, diajar Amerika kita. Paham ya? Jadi ini satu taktik kalian nanti depan. Jangan main otot. Tapi main otak. Lawan Amerika harus pakai otak. Kaget Amerika. Ternyata yang menguasai sekarang adalah Indonesia. Sehingga papa minta saham itu sudah nggak ada harganya lagi. Tahu ceritanya papa minta saham yang sekarang di pesantren itu ketua DPR-nya Setia Novanto. Iya. Iya. Jadi itu bagian lain, kalau nggak direkam saya bisa cerita, tapi kalau direkam jangan. Nah, itu kalian harus tahu. Jadi apa yang dikatakan di luar itu nggak benar. Ada pengamat bilang, wah Indonesia, wah itu nggak benar. Yang benar itu tadi, kenyataan sudah. Ini yang saya sampaikan nyata ya, bisa dicek, ada dokumennya semua. Jadi kalau kalian belajar di situ, maka kembali ke 1967 dulu, sebagian besar sudah kembali ke pangkuan RI. Blok Mahakam kembali. Tapi aneh, kok pengawat ini sewot, para pengamat. Ini para pengamat nih atas nama rakyat Indonesia atau atas nama asing, kan gitu. Yang jelas itu nama asing nih, karena Amerika marah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dia pakai orang-orang di sini, suruh ngomong. Wah, ini rezim ini pro Cina, pro asing. Padahal mereka yang bicara atas nama asing. Saya tahu persis. Itu orang-orang itu yang mengaku ahli ekonomi, bohong semua itu. Paham ya? Dah, mau tanya apa lagi? Kenapa terjadi inflasi, Pak? Inflasi waktu zaman Orde Baru, awal Orde Baru, jelas itu ratusan persen diperbaiki oleh Pak Harto dengan bantuan tadi IGGI. Karena Bung Karno termasuk pemimpin non-blok ya yang konsisten. Mau diisolasi nggak peduli, pokoknya mandiri di atas kaki sendiri. Wah, dihajar betul sama Barat dan Amerika, ditutup semua. Jadi inflasi masih tinggi. Ya bayangkan tahun 45 kita baru memproklamasikan. 48 tahun 48 baru ada pengakuan dari internasional. 49 Belanda baru mengakui tahun 49. 49 ke tahun 55 itu struggle terus. 55 itu selain konferensi Asia Afrika, juga di situ ada The Great President. Ingat 55.
mengeluarkan dekret presiden, pokoknya kembali dan yang berkuasa dibubarkan MPRS, ya kan? Nah, baru mulai menata tuh kepentingan. Selain dalam negeri, Bung Karno ini juga tokoh non-blok yang kemana-mana dia harus memperjuangkan non-blok. Kenapa non-blok? Karena di sini grup Barat setelah Perang Dunia Kedua itu merasa menang. Barat itu merasa menang, ya kan? Terus bikin blok sendiri. Dan Rusia kan tadinya satu blok dengan mereka melawan Jepang dan Jerman. Nah, Rusia melihat jalan itu dia sendiri bikin sendiri. Maka yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, blok Barat dan blok komunis. Nah, Bung Karno melihat, aku nggak ikut Barat, nggak ikut komunis. Aku ingin menggalang negara-negara yang berkembang dan baru merdeka menjadi non. Badannya cukup kuat dan sangat dulu. Cuma sekali lagi ada kelompok elit di dunia ini yang tidak ingin mengganggu bisnis mereka. Maka semua nih pemimpin dari 3 negara, Amerika, Rusia, Indonesia, semuanya meninggal. Di Rusia itu kalau nggak salah di Khrushchev. Amerika John F. Kennedy dibunuh. Soekarno digulingkan. Nah, nanti kalian gali sendiri siapa yang menggulingkan sebenarnya. Sekarang dokumennya sudah dibuka. Jangan dari saya, kalian gali sendiri. Jadi selama ini ternyata hoax, gitu. Kalian cari sendiri. Ya. Nah itu gambarannya. Apalagi yang bertanyakan? Kehidupan budaya dan sosial. Ya waktu itu Pak Harto berhasil untuk mengatasi inflasi. Nah kemudian awal tahun 70-an setelah bangkrut IGI dapat untung bersama dari bonanza minyak. Dari minyak itu berlimpah ditemukan di Indonesia dan harga pasar. Nah, maka ekonomi Indonesia tertolong karena ada uang minyak ini. Maka tumbuhlah Pertamina. Tapi kekayaannya mendadak itu kan mestinya perlu manajemen yang baik, ya kan? Nah nyatanya Pertamina menjadi suatu institusi yang tadinya BUMN, tadinya Permina terus menjadi Pertamina, yang duitnya nggak punya seri, akhirnya ya banyak penyelewengan. Dulu daripada jadi menteri, mendingan jadi direktur, salah satu direktur Pertamina, itu jauh lebih kaya. Itu ada dulu tetangga saya di Bandung itu, anaknya cantik. Kita mahasiswa dulu lihat anaknya cantik itu. Tahu-tahu dipinang oleh salah satu direktur Pertamina, wah udah jatuh. Ini yang kita patah hati semua tuh teman-teman. Anak gadis umur 18 dinikahi oleh salah satu direkturnya Ibnu Suntowo yang sudah beristri. Saya masih ingat namanya. Ya, Pak saya disebut. Oke, jadi bonanza minyak itu dinikmati sampai tahun kira-kira menjelang 80-an. Gantian sekarang. Krisis minyak gantian, bukan bonanza, tapi minyak turun drastis. Gantian kita rugi lagi. Jadi Orde Baru itu selain ditolong oleh bantuan IGI oleh Barat dan Amerika, dia tertolong oleh bonanza minyak. Ya kira-kira sampai antara 8 tahun 10 tahun.
tapi harganya jatuh lagi, ya terus sama impas jadinya. Dulu kita anggota OPEC, organisasi mengekspor minyak. Sekarang sudah enggak lagi, kita sudah bukan pengekspor minyak lagi, kita pengimpor minyak. Oke, ya, apalagi sosial budaya dulu ya apa ya? Kalau zaman Bung Karno lebih mementingkan budaya lokal, menggali budaya lokal, dan budaya Barat itu diledek sama program Nagnikno, kayak Pupus itu diledek gitu. Jadi Bung Karno ingin membesarkan budaya lokal supaya nggak terpengaruh. Ada kata-kata beliau, jadilah orang Muslim tapi jangan jadi orang Arab, ya. Jadilah orang Kristen yang baik, jangan jadi orang Barat. Nah, itu kata-kata Bung Karno. Jadi dulu jarang orang mau berlagu pakaian macam-macam itu jarang. Ya, silakan. Kalau itu mah bisa digali di mass media, ya kan? Apalagi Izin bertanya Pak, bagaimana perbandingan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa Orde Baru dengan masa pemerintahan saat ini, seperti perbandingannya gitu? ya, ini ya. Orde Baru itu berapa tahunnya? 32 betul. 32 tahun. Saya merasakan. Jadi Soeharto itu dari hasil seminar Angkatan Darat di Bandung tahun 66 itu menggulirkan satu konsep yaitu golongan karya. Golongan karya itu partai bukan, tapi ikut pemilu. Nah itu paham nggak? Bingung nggak kalian itu? Nah, iya. Tapi kalau beda pendapat berani protes, besok bisa hilang kan? Pokoknya terima aja. Golongan karya itu bukan partai, tapi boleh ikut pemilu. Titik. Dan boleh sipil, boleh militer. Maka militer menjadi difungsi asli. Boleh menduduki apa saja. Kita warga sipil itu kayak warga kelas 2. Karena militer tahu-tahu jadi direktur, tahu-tahu jadi atasan kita, jadi dirjen. Di perhubungan itu dirjen darat, laut, udara itu pasti dari militer. Menterinya militer juga. Pernah juga swasta, misalnya Pak Emil Salim pernah. Tapi habis itu Pak Rusmin Nuryadin, Pak Aswaranas itu militer. Habis itu baru kesini-sini Pak Habibie bawa orangnya, muncul Pak Danu Tirto dalam sipil. Nah, di fungsi ini bisa di mana-mana, ya kementerian, ya BUMN. Oh luar biasa itu. Disitulah terjadi satu manajemen yang bukan lagi berdasarkan prestasi atau berdasarkan kompetensi. Bisa kemana-mana. Nah itulah yang pada saat zamannya Gus Dur langsung dipangkas. Gus Dur berani walaupun beliau dari kalangan sipil, beliau berani kembalikan tentara ke barat. Makanya Gus Dur akhirnya digulingkan. Gus Dur digulingkan, di-impeach. Yang menyetujui semua anggota DPR, termasuk fraksi ABRI, setuju.
termasuk dari kalangan-kalangan yang dirugikan, kalangan oligarki yang dirugikan. Saya pernah berdua tatap muka ini dengan salah satu tokoh yang kalian mungkin kenal. Dia bilang, sampaikan ke Gus Dur, jangan ganggu kami, karena oligarki ini mengelola perjudian juga. Jadi paling nggak kalian punya perspektif bahwa zaman Orde Lama ya, kemudian digantikan Orde Baru. Orde Baru ini ada dua fungsi apa? Dan semua PNS harus menjadi anggota Golkar. Jadi PNS waktu itu ikut kampanye untuk Golkar kalau mau pemilu. Paham? Sehingga Golkar itu menangnya bisa 70% lebih. Yang lainnya hanya untuk ini saja. PDI dan P3 itu hanya untuk pemanis saja. Bahwa kita demokrasi, ada multi partai, tapi yang menang selalu Golkar. Dan angkanya di atas 70%. Sekali udah tahu, sebelum pemilu selesai diumumkan udah tahu ya 72%. Hebat kan? Gitu? Nah itu enak zamanku kan? Itu yang terjadi. Nah, karena sudah 32 tahun dan tidak terjadi pembaruan yang diharapkan oleh rakyat, dan baratnya sana merasa juga tidak diuntungkan lagi. Paham ya? Barat ingin lebih serakah, dia dukung rezim Orde Baru, tapi merasa sudah tidak banyak lagi keuntungannya. Ini harus dilengsarkan. Jadi Barat juga yang melengsarkan. Seolah itu reformasi. Anda tanpa dukungan Barat nggak mungkin terjadi demo-demo. Nah, nanti kalau kalian pelajari, sebelum kejatuhan Soeharto muncullah organisasi IJMI. Saya nggak mau cerita, kalian dari sini. Sekarang nggak ada. Setelah reformasi kemana IJMI? Ya kan? Tapi konsepnya, idenya muncul lagi, berganti kulit. Kalian cari tahu sendiri. Ya, ya, karena itulah Barat itu. Sekarang kalian nih harus pahami, HTI di mana kantor pusatnya? Di London. Al-Qaeda di mana? Di London. PLO di mana? Di London. Ikhwanul Muslimin di mana? Di London. Nah, kok semua di London? Iya. Karena ini menjadi alatnya Barat, alatnya Inggris untuk proxy war, perang proxy, perang asimetris, perang yang tidak melulu pakai senjata, segala macam bisa dipakai menjadi alat perang. Ya budaya, ya ekonomi, ya sosial, segala macam bisa menjadi alat perang. Jadi organisasi ini sebenarnya alat perangnya Barat. Paham? Contohnya apa? Contohnya waktu ada Arab Spring. Arab Spring itu kan bagus kan, musim semi Arab. Artinya Arab akan menjadi lebih baik, bersemi kembali. Tapi yang terjadi apa? Tunisia hancur.
sampai sekarang. Libya, Gaddafi terbunuh di demo oleh rakyatnya sendiri yang hanya 10%. Mereka sekarang berkuasa menghancurkan Libya. Libya sekarang ekonominya hancur. Kita punya mahasiswa Libya di MDM itu, saya ngajar. Mereka cerita nggak bisa balik ke negaranya, hancur. Mesir hancur, Libanon hancur, Suriah tadinya mau dihancurkan, tapi Suriah masih bertahan, tapi setengah mati bertahannya. Jadi kalian paham? HTI, termasuk FPI, anaknya, itu alat barat. Ini harus saya katakan. Paham kan? Dananya tak terbatas. Nah, melihat Jokowi berani terhadap HTI, terhadap khilafah, terhadap Ikhwanul Muslimin, Barat dengan segala cara ingin jatuhkan Jokowi. Termasuk mahasiswa dikerahkan, dididik, ditraining untuk menggusur pemerintahan oligarki. Tujuannya oligarki. Oligarki kalian tahu apa? Penguasa yang juga pengusaha, yang juga berpolitik, kombinasi dari semuanya. Dia punya duit, ya kan, punya kekuasaan dan punya pengikut politik. Itu oligarki. Dan oligarki dimanapun, termasuk di Amerika, di Barat, juga tetap bermain. Nggak mungkin kita bisa menyingkirkan oligarki. Zaman Orde Baru, Orde Lama ada, tapi tidak terlalu kuat. Orde Baru kuat sekali. Siapa yang bisa menolak Lim? Warga Lim, ya kan? Itu munculnya di zaman Orde Baru gitu. Orang-orang yang ngomong itu. Terus setelah itu zaman reformasi tetap ada. Sekarang pun juga ada. Di Amerika ada, di Barat ada, semua. Presiden Amerika macam-macam, atau bisa dibunuh. Berapa orang presiden Amerika terbunuh, ya kan? Nixon aja hampir dibunuh. Kemudian siapa lagi? Setelah gantinya Nixon itu si Ronald Reagan juga coba dibunuh. Pokoknya kalau cocok dengan oligarki itu siapapun juga bisa ditumbang. Jadi kalau menuduh rezim ini oligarki itu eksis terus. Ibaratnya bandar ya. Ini yang maju, ini berempat nih maju jadi presiden nih misalnya. Oligarki nggak mau rugi, saya akan pasang semua kelima-limanya. Paham nggak? Akan saya kasih duit. Dan oligarki itu ternyata bukan hanya dari Indonesia. Teman saya pernah mengaku dia sebagai bendahara salah satu partai, saya nggak usah bilang partainya, tapi dia menerima dana dari yayasan. Dia aneh, yayasan yang kita kenal namanya berbau agama dari Amerika, tapi ngasih ke semua partai. Dan saya tahu orang-orang yang keluar-keluar itu, yang pembenci ya Jokowi itu yang saya tahu itu, di antara mereka itu anggota yayasan tersebut. Karena saya pernah ketemu, kenal sama keluarganya, kenal sama ini. Ya. Jadi kalau turunkan oligarki Jokowi, semuanya oligarki kok. Jokowi nggak bisa melepaskan oligarki. Menteri-menterinya aja ada yang konglomerat kan, ya kan? Ya. Zaman sebelumnya juga ada menteri yang konglomerat, ketua partai, tapi juga konglomerat ada kan? Ada. Nah, ya. Mungkin di seluruh dunia
namanya negara demokrasi selalu ada oligarki. Kecuali komunis. Komunis itu nggak perlu pemilu. Cina itu nggak perlu pemilu. Yang menentukan politbironya ada 26 anggota politbiro Cina. Tapi politbiro ini sudah dicukupin, apapun dicukupin. Tapi nggak boleh korupsi. Korupsi out. Itu. Jadi mereka itu pun akhirnya sekarang membiarkan ya tumbuhnya para pemilik modal besar di Cina sekarang tumbuh. Misalnya Alibaba itu tumbuh menjadi konglomerat kan. Terus nanti Huawei tumbuh jadi konglomerat. Mau diapain mereka? Ya mereka juga kan bantu rezim, nggak mungkin. Jadi mulai muncul juga oligarki. Karena gini ya, dulu jadi suruhannya jenderal, ya kan? Begitu jadi suruhan jenderal, lama-lama dia punya uang besar, punya jaringan. Lama-lama dia miara jenderal ini. Dulu kalau saya di Lemhanas itu, yang ngomong jenderal. Jadi ada seseorang pengusaha yang ngeluh ke kapok nih dari Lemhanas, Pak, saya udah miara ikan mati, miara udang mati, main di ayam mati, main beras hancur. Bagaimana saya? Kamu jangan miara ikan, jangan miara, jangan miara ayam, miara Cina. Kenapa? Karena Cina miara jenderal gitu. Jadi sudah tumbuh dari dulu. Oligarki. Zamannya Orde Baru, Cina miara jenderal banyak banget. Tahu? Salah satunya itu yang kalian tahu lah. Sampai sekarang masih. Dulu ada kawan saya bekerja di di dekat dulu Bursa Efek. Dia bekerja di Agraha. Tahu kan siapa punya Agraha? Nggak tahu ya, sudah cari tahu aja. Dia kerjanya cuma satu, daftar nama-nama, apakah itu pejabat militer maupun pejabat apa itu yang mau naik pangkat atau naik jabatan, itu selalu tiap bulan dikasih premi. Takut lama-lama dia keluar. Ya, apalagi tugas utama di fungsi ABRI di fungsi ABRI, tugas utamanya dia sebagai abdi negara yang berstatus militer. Namun abdi negara ini bisa ditempatkan di mana saja, bukan hanya di lingkungan militer, tapi juga di lingkungan sipil. Mulia memang abdi negara. Cuma dalam prakteknya apapun bisa diduduki oleh mereka tanpa dasar kompetensi yang jelas. Mereka selalu mengklaim kami punya kelebihan daripada orang sipil, yaitu disiplin yang makanya kompetensi tidak perlu. Makanya hanya dengan disiplin bisa menyelesaikan segala permasalahan, ya kan? Abdi negara, tapi bisa di lingkungan militer, bisa di lingkungan sipil. Apalagi
Cukup? Ya. Hancurnya Orde Baru itu karena gimana? Apa? Ya, hancurnya Orde Baru. Kalian harus mengaitkan dengan fenomena Soros. George Soros. Ya. Dia menggelontorkan ratusan miliar dolar. Memang niatnya mengganggu perekonomian Asia Tenggara. Amerika gerak dengan ASEAN yang mulai balelo. Ini istilah saya. Karena waktu itu ASEAN mengakomodir masuknya Myanmar menjadi anggota. Nah, kalau Myanmar tahu ya, Burma itu saya pernah datang ke sana 2 kali. Nggak punya presiden, nggak punya ketua, yang ada sekretaris. Karena itu rezim komunis, mengacu ke Cina. Saya tanya, kenapa di sini nggak ada ketua? Oh, ketua hanya satu, ketua Mao saja, Mao Zedong, ketua Partai Komunis Cina. Maka di negara lain yang ada hanya sekretaris. Sekretaris satu atau sekretaris pertama itulah pimpinan negara dari Myanmar. Dan itu junta militer semua. Waktu kami berkunjung sana, saya ikut ada 4 menteri waktu itu. Di luar itu panser, tank, jaga-jaga. Waktu kita diterima. Nah, Myanmar diterima menjadi anggota ke-10 ASEAN. Marah mereka. Itu salah satu. Sebab yang lainnya, ya negara ASEAN beberapa sudah tumbuh menjadi negara yang mulai maju, kayak Singapura, Malaysia, itu maju. Kalau sampai lepas dari kendali Barat dan Amerika akan berbahaya. Maka Amerika langsung mengambil inisiatif, yaitu dengan menggerakkan Soros. Begitu ada ratusan miliar digelontorkan, kacau ekonomi kita. Waktu itu Menteri Keuangannya Marty Muhammad bikin pernyataan, oh kita landasan ekonominya kuat, nggak bakal kena, kena juga. Hancur ekonomi kita. Karena ada dana yang begitu besar, masif masuk, ya kan? Ganggu semua, tak terkendali. Begitu sudah hancur semua, ya sudah satu persatu kepala negara digantikan. Soeharto, karena ekonomi kawan kabut harus minta tolongnya, nggak ada BLBI. Itu semua menjadi negara ASEAN banyak menjadi pasiennya IMF. Direktur IMF itu waktu itu kalau nggak salah namanya Kamdesus. Kamdesus itu begini dia. Dia contoh tanda tangan setuju dengan skema yang diberikan oleh IMF untuk bantuan Indonesia. Dan itu dipicu karena utang. Utang Indonesia secara keseluruhan itu 84 miliar US. Tolong dicek. Namun mayoritas utangnya swasta. Utangnya pemerintah itu mungkin hanya 1/4-nya di 84 itu. Ya ini 84 miliar US dollar. Kita harus menanggung semua. Jadi IMF minta pemerintah Indonesia menanggung utang pemerintah dan swasta sekaligus.
yang jumlahnya 84 miliar US dollar. Dibanding utang sekarang belum apa-apa. Tapi bagi Indonesia udah besar. Sama IMF dipaksa harus tanggung semuanya. Maka pemerintah mengeluarkan BLBI, bantuan langsung Bank Indonesia untuk para konglomerat itu. Nah, ternyata banyak yang ngemplang. Di bantuan ternyata asetnya banyak yang tidak karuan. Itu sampai sekarang masih bermasalah, termasuk akhirnya Taman Mini diambil karena dia nggak menyelesaikan kredit. Banyak konglomerat yang tidak menyelesaikan kredit. Itu paham ya, jatuhnya itu karena masalah ekonomi. Dan kita dipaksa untuk membayar. Dalam kondisi kacau itu ngintiplah ini, mahasiswa dikerahkan, muncullah reformasi. Nah, reformasi pasangan presiden dan wakil presiden ini harusnya dua-duanya mundur. Kalau menurut persepsinya Pak Harto, pasangannya juga harus mundur dong, kan kita maju berdua sepasang gitu loh, dipilihkan sepasang waktu pemilu. Pak Harto mundur, wakilnya nggak mau mundur, paham? Jadilah dia setahun waktu diminta pertanggungjawabannya depan MPR tidak diterima jawabannya, jadi nggak bisa lagi jadi presiden. Maka muncullah Gus Dur jadi presiden. Karena pemilu yang memenangkan tadinya PDIP, tapi karena perempuan belum siap kita menerima, maka Megawati jadikan wakil, Gus Dur yang jadi presiden. Di tengah jalan ini orang-orang yang tadinya memang membawa misi barat itu lihat Gus Dur susah diatur. Maka Gus Dur harus lengser. Saya pikir Megawati yang bisa ya. Memang sementara itu bisa. Tapi pada waktu pemilu berikutnya Barat sudah punya jagoan lagi. Bukan Megawati jagoannya, itu SBY. Tolong Pak Sari, kalian akan tahu ini. Selama ini mau Barat ini Indonesia. Nah, Barat sejak Hizmi digantikan dengan HTI. Hizmi meredup, HTI yang zamannya Pak SBY bisa menyelenggarakan di Senayan dan diliput oleh TV RI. Hebat itu, namanya SBY dikasih panggung benar-benar. Hebat ya? Cek. Gitu? Maka SBY gak diganggu. Gak ada yang ganggu SBY. Mereka juga tenang-tenang aja. Barat juga tenang-tenang aja. Gak ada yang ganggu SBY. Gak ada demo berjilid-jilid. Gitu. Gak ada. Ada Senturi, ada Migas, macam-macam, Petra, ini aman. Jadi sekarang berani mengatakan Indonesia yang ini Barat. Makanya tidak aneh pada saat ada suasana panas, ada utusan diplomat dari Jerman yang datang ke Petamburan. Itu buktinya Barat ikut main dan kejepret oleh wartawan, ya kan? Hati-hati. Makanya saya hati-hati sekarang.
Akhirnya yang muncul seolah agama dijadikan pembenaran apa yang dia lakukan. Ganti Pancasila, takbir dan gitu. Oh, bagi orang yang masih senang dengan apa suara takbir, oh ini benar nih, ini benar nih, kan gitu. Ya enggak? Iya, dikit takbir. Kita ngikut Turki, mau Turki sekarang berantakan. Iya. Erdogan berantakan, berani ngomong gitu di Arab langsung dipancung. Arab sekarang melarang Ikhwanul Muslimin, melarang khilafah Arab Saudi. Keras. Berani ceramah itu, Habib Rizik di Arab Saudi berani ceramah, habis dia udah. Dia itu kayak nggak bisa apa-apa di Arab Saudi, nggak betah. Makanya minta segera pulang, diselamatkan tadi 1C tadi. Politik Indonesia. Jadi saya melihat si generasi muda harusnya lebih sadar. Kita itu negara besar. Kenapa kita negara besar? Tidak ada bangsa yang hebat, yang berani membangun peradabannya di atas tanah yang berbahaya, kecuali nenek moyang kita. Mengapa berbahaya? Kita itu berada di ring of fire. Ya, Indonesia itu di ring of fire. Tempatnya gunung berapi ya, konsentrasinya di tanah kita ini yang disebut Nusantara. Dulu lebih besar lagi, dulu disebut Sundaland, sampai ke Malaysia, ke Filipina, ke Davao, ke ini Sundaland. Itu daerah gunung berapi kan? Dan daerah pertemuan lempengan, ya kan? Lempeng Asia dengan lempeng Australia, lempeng Pasifik dengan lempeng India. Kumpulnya di Indonesia ini, di Nusantara ini. Jadi terdapat banyak gunung berapi, banyak pertemuan lempengan, ya kan? Tentu akan banyak gempa bumi, banyak musibah gunung meletus, tsunami dan macam-macam. Hanya bangsa yang besar yang berani mengembangkan peradabannya di tanah yang penuh risiko. Artinya dulu nenek moyang kita itu menguasai teknologi pasti. Maka coba nanti kalian gali ya peradaban kita. Cari di Netflix, itu ada The Loss of Ancient Civilization. Mereka bilangnya ada di Netflix. Nanti kalau enggak saya berikan ke Bu Ana. Dan buktinya gimana? Buktinya di Gunung Padang. Gunung Padang itu selatannya Cianjur. Disitulah menyimpan misteri yang luar biasa. Ternyata 25.000 tahun yang lalu bangsa kita itu sudah bisa membangun Gunung Padang. Itu bangunan setinggi 110 meter, lebih besar dari piramida Mesir, lebih tua, jauh lebih tua. Mesir 5.000 tahun, ini 25.000 tahun. Belum ada di dunia lain yang setua 25.000 tahun dengan teknologi seperti itu. Nah, bangunannya di dalam itu sudah ada bangunan yang berubah. Itu bangunan bukan gunung. Waktu mau dilanjutkan penggaliannya, para arkeolog Indonesia protes, ngirim surat minta pemerintah menghentikan. Karena apa? Karena kepercayaan mereka, bukti-bukti ilmiah hanya sampai ke 11.000 tahun yang lalu. Lebih jadul itu belum dia kumpulkan bukti ilmiah. Jadi para arkeolog buta, nggak bisa ngomong apa-apa kalau lebih tua dari 11.000 tahun yang lalu. Jadi kita bangsa besar. Saya percaya itu. Bangsa yang maju sekali teknologi. Lebih maju dari India, lebih maju dari Cina. Cina itu mengandalkan Tibet, karena di Tibet banyak manuskrip kuno yang menyimpan teknologi-teknologi zaman itu. Di India juga sama. Ya, itu juga banyak manuskrip kuno yang menyimpan teknologi masa itu, termasuk
Itu yang disebut dengan Wimana. Wimana itu pesawat anti gravitasi. Itu sudah bisa dibikin dan mulai muncul sekarang di majalah-majalah sains internasional. Kita punya semua. Makanya kalau mau mengembangkan teknologi, coba pelajari teknologi kuno kita. Itu jauh lebih maju dari sekarang. Yang di Gunung Padang itu lebih maju dari sekarang. Contohnya apa? Batu. Batu di Gunung Padang itu ternyata dipindahkan dari suatu tempat ke situ. Dan batunya yang paling kemudian besi, muncul besi, ya. Besinya itu 40%. Sekarang pun belum bisa orang mencampur antara batu dengan besi jadi satu paduan gitu. Karena batu tinggi sekali. Karena tanur itu paling 6.000 derajat Celcius, ini lebih dari 6.000 derajat. Nah, paham ya? Itu salah satu buktinya. Nanti saya kirim kebutuhan supaya kalian tahu bahwa nenek moyang kita itu sudah punya teknologi maju dan kita wajib ya, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Makanya dengan mengembalikan roh Nusantara itu, dicarilah ibu kota yang cocok untuk bisa mengakomodir itu. Di Jawa itu sudah terlalu padat. Kalau negara yang paling padat itu Jepang paling padat. Kalau negara. Tapi kalau pulau Jawa paling padat. Setengah penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Padat sekali. Nggak mungkin untuk membanggakan lagi dengan konsep masa depan. Yaitu Green Forest City. Jadi semuanya itu pada lingkungan yang hijau, yang alami. Nanti akan dikembalikan lagi endemi forest dari Kalimantan. Yang sekarang ini kan hutannya hutan tanam produksi. Jadi kalaupun nanti dijadikan ibu kota tidak mengganggu yang sebenarnya. Justru makan yang endemi, yang asli Kalimantan mau dihidupkan lagi. Gitu. Tapi tetap aja kan banyak yang nentang. Karena takut, negara barat takut. Kalau Indonesia bisa mengembalikan kejayaan Nusantara, rohnya Nusantara sebagai negara adidaya di dunia, semua kalah. Kekayaan alam ada di Indonesia semua. Coba di Solo, kita nggak takut, nggak bisa makan. Beras nggak ada jagung nggak ada singkong, ya kan? Singkong nggak ada kacang-kacangan, kacang-kacangan semua nggak ada sagu gratis kok. Dimana-mana ada sagu. Coba di barat, setengah mati kalau nggak ada gandum. Mau cari apa mereka? Jagung juga susah kalau udah rusak. Itu masalah. Sekarang ditemukan lagi tambang emas paling besar di dunia di Dompu, 2 miliar ton itu. Apa barat gak gini ngiler? Iya, nikel paling besar di kita. Boksit di kita. Boksit untuk bikin aluminium. Nanti bangsa baterai-baterai itu semua kombinasi nikel dengan lithium. Lithium kita nggak banyak punya. Tapi ternyata di Sidoarjo ada lithium dan ada tanah jarang. Nah udah selesai, kita punya semua sekarang. Itu yang ditakuti barat. SDA ada semua, SDM-nya juga maju. Ah udah Indonesia paling maju udah. Kalau bisa dikuasai lagi, dikolonisasi lagi. Paham ya? Oke. Pakai apa? Pesan Bapak untuk kami pemuda masa depan untuk mendapat kesuksesan yang kami inginkan. Jadi kalian harus yakin setiap manusia punya pekerjaannya masing-masing. Kenapa begitu? Kalian
per individu. Akhlak pemimpin di dunia. Tuhan menciptakan kalian, pasti ada misi khusus. Masing-masing punya kelebihannya. Untuk memakmurkan bumi. Cobalah kenalilah itu. Apa kelebihan kalian itu? Itu kembangkan, ikutin itu. Ada kawan saya, ibunya pengen jadi dokter, ya udah, dia sekolah kedokteran, tapi begitu selesai dia jadi pemusik. Bapaknya ingin dia masuk teknik, diterima di UI. Begitu lulus, malah dia menjadi pengacara. Kami punya mahasiswa teknik ya, mungkin buat Anda kenal. Kebetulan jadi wakil anggota DPR tuh, Ya. Sufmi Dasko. Dia teknik elektro. Tapi terus kuliah di hukum. S1, S2, S3 akhirnya jadi profesor. Iya. Kan Profesor Sufmi Dasko, profesor dari Pakuan. Saya datang ke beliau, gelar profesor. Coba kalian kali sih misi jiwa kalian yang sebenarnya. Tahu gimana caranya? Kalau selama ini mungkin yang Islam suka tahajud, suka sholat malam, ya. Dulu founding fathers kita udah ngajarin. Jadi kalau saya sekarang ke para mahasiswa, ini kebetulan bisa Pancasila, galilah. Maka sebelum kuliah pertama saya minta berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, ambil nafas. Artian nafas dari hidung keluar hidung, mulutnya ditutup rapat-rapat, tapi lembut. Ambil nafasnya lembut. Begitu ambil nafas, langsung bawa ke perut, bawa ke perut, langsung keluarkan lagi, tapi pelan-pelan ya, lembut ya, kayak bayi. Nafasnya kayak bayi, tapi lewat hidung. Hidung, dan taruh di perut, keluarkan lagi, jangan ditahan, keluarkan lagi lewat hidung. Mulutnya tutup rapat. Nah itu gunanya banyak. Satu, kalau yang kena penyakit GERD, asam lambung naik, itu nanti asam lambungnya keluar, bisa lewat bawah, kentut, atau lewat atas, sendawa. Dan aman. Saya termasuk anak GERD, saya selalu praktekkan itu. Begitu kerasa, wah ini udah, ambil nafas sebentar, udah. Begitu kentut atau sendawa, sehat lagi. Nah, kedua, kalau hawa dingin, kedinginan, udah ambil nafas dari hidung, keluar hidung, taruh di perut, itu nggak terasa dingin. Dan itu di mana, di TikTok kalau nggak salah ada orang India yang asli Jawa Timur, kelahiran Jawa Timur. Dia praktekkan itu, dia ke Korea nggak pakai alas kaki, musim dingin ini kemana-mana dia nggak pakai alas kaki, nggak kedinginan, dia dengan nafas itu. Ya. Nah setelah nafas itu, yang ketiga mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta kan sekarang kalau upacara kan wajib ya, untuk mengenang para pahlawan yang mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta. Bukan itu. Mengheningkan cipta ya mengheningkan cipta, bukan ditambahin untuk mengenang para pahlawan. Mengenang cipta itu artinya instrumen jiwa kita, ya. Jiwa itu punya instrumen, itu di switch ke standby. Maka kita tuh ucapkan pasrah dan bacalah apa yang muncul saat memejamkan mata. Kita berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Ikuti aja apa yang muncul, itulah baca.
Dan itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad waktu menerima wahyu. Bacalah, jangan menolak, jangan pretensi untuk mengintervensi. Nah, pertama mungkin nggak ada apa-apa, yang ada berkecamuk segala macam pikiran. Tapi kalau terbiasa, kalau lemah tenang, muncul nanti gambaran-gambaran. Itulah petunjuk dari Allah untuk kita melalui instrumen dalam diri kita. Petunjuk Allah itu dari mana-mana datangnya dan kapan saja. Bisa dari binatang, bisa dari cuaca, bisa dari anak kecil, bisa dari orang lain, bisa dari pimpinan kita, bisa dari guru kita, bisa dari teman kita, bisa datang dari mana saja. Kalau kita sensitif, kita tahu itu petunjuk untuk saya. Misalnya kita mau berangkat atau ban sepeda motor kita kempes. Aduh, biasanya kan paling enggak marah-marah dan ngomel-ngomel. Begitu kita selesai perbaiki, kita jalan, di depan ternyata tadi tabrakan. Coba kalau kita tadi enggak kempes, mungkin kita yang tabrakan. Itulah Tuhan caranya untuk melindungi kita, untuk memberikan kitanya yang tidak peduli. Udah tahu kita mulai pusing-pusing, ceklah darah tinggi apa enggak kan gitu. Nah kalau darah tinggi itu betul memberitahu kita, kita nggak sehat nih, darahnya tinggi, tekanannya kan gitu. Pusing itu juga petunjuk, mual itu juga petunjuk. Sadar nggak kita diberi petunjuk berkali-kali? Seringkali kan mengabaikan tuh. Lapar aja itu kan petunjuk sebenarnya. Terus ada yang diasupkan. Nah, mulai baca dengan mengeningkan cipta itu, lama-lama kita akan lebih cerdas. Karena kita lebih sensitif pada petunjuk dari Allah. Jadi kalau undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 mukadimahnya itu untuk mencerdaskan bangsa, itu sudah ada caranya. Dengan perketuhanan yang benar dipraktekkan dalam keseharian, kita akan menjadi bangsa yang cerdas. Pancasila kan 5. Satu ini ketuhanan. Ini saya sengaja ke sana. Hablum minallah vertikal, yang lainnya horizontal. 4 sila itu yang lainnya horizontal. Paham ya? Ini gaib, ini dohir, ini tak terbatas, ini terbatas. Nah, bagaimana menggabungkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Orang lain nggak punya ini konsep ini. Itu harusnya kita, bukan lagi Pancasila sebagai ideologi harus hafal, sebagai pedoman harus hafal. Ini bukan itu. Praktekkan. Di pelajaran mahasiswa masih ada yang KWU ya. Pelajaran Pancasila isinya gitu lagi, teori lagi. Pancasila bukan untuk teori, bukan untuk dipraktekkan. Itu untuk masuk menyatu dalam karakter kita. Itu. Kalian nanti akan bisa menemukan itu kalau kalian konsisten. Jadi guru yang sebenarnya bukan dosen, bukan guru kelas, tapi roh kalian, guru sejati kalian itu ada di dalam diri kalian yang akan memberikan petunjuk kebenaran, bukan di luar. Oke? Oke, makasih ya mau datang kemari. Maaf kalau ada salah-salah bicara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya salah untuk ini. Nanti kalau ada yang nggak benar ya.